Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan pada saya. Langsung saja, sebagai seorang pelajar, terkadang kita biasa mendengar istilah kurikulum. Misalnya kurikulum 2006, 2013, dan yang terbaru ini adalah kurikulum 2013 yang sudah revisi-revisi. Lalu apa sebenarnya kurikulum dalam bagaimana teori kurikulum serta perkembangan kurikulum itu sendiri. Pada video kali ini saya akan membahas teori kurikulum dan sumber pengembangan kurikulum. Selamat menyaksikan. Kurikulum merupakan istilah yang sudah tidak asing lagi bagi mereka yang berhimpun dalam dunia pendidikan. Secara umum, kurikulum adalah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggaraan pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta pelajaran dalam satu periode jenjang pendidikan. Penyusunan perangkat metode mata pelajaran disesuaikan dengan keadaan dan kemampuan dalam jenjang pendidikan penyelenggaraan pendidikan tersebut serta lapangan kerja, bahwa waktu dalam kurikulum biasanya disesuaikan dengan maksud dan tujuan dalam sistem yang dilaksanaan. Kurikulum ini dimaksud untuk dapat mengarahkan pendidikan menuju arah dan tujuan yang dimaksud dalam kegiatan pembelajaran secara menyeluruh. Teori kurikulum menurut Bobit, inti teori kurikulum itu sederhana, yaitu kehidupan manusia meskipun berbeda-beda pada dasarnya sama berbentuk oleh sejumlah kekuatan pekerjaan pendidikan, berupaya kecakapan tersebut teliti dan sempurna. Kecakapan yang harus dikuasai untuk dapat terjun dalam kehidupan sangat kuat, macam-macam, bergantung pada tingkat maupun jenis lingkungan. Setiap tingkat dan lingkungan hanya dalam kehidupan atau pengetahuan saat keterampilan, sikap, kebiasaan, dan apresiasi tertentu. Hal itu merupakan tujuan kurikulum untuk meliputi hal-hal itu. Menurut Coswell yang mengembangkan konsep kurikulum yang berpusat pada masyarakat atau pekerjaan, maka Coswell mengembangkan kurikulum bersifat interaktif. Coswell menekankan partisipasi, yaitu dalam yang pertama menekankan kurikulum, yang kedua menekankan struktur organisasi penyusunan kurikulum, yang ketiga perumusan pengertian kurikulum, yang keempat perumusan tujuan, yang kelima memilih isi, yang keenam menentukan kegiatan belajar, yang ketujuh mendesain kurikulum, yang kedelapan memiliki hasil, dan seterusnya. Menurut Ralph Waldo mengemukakan 4 pertanyaan pokok yang menjadi inti kurikulum. Yang pertama, tujuan pendidikan yang menekankan yang ingin dicapai oleh sekolah. Yang kedua, pengolahan pendidikan yang bagaimana yang harus disediakan untuk mencapai tujuan tersebut. Yang ketiga, bagaimana kita menekankan bahwa tujuan tersebut telah mencapai. Yang keempat, bagaimana mengorganisasikan penguatan pendidikan tersebut secara efektif. Menurut George Brigham mengemukakan perkembangan teori kurikulum antara tahun 1960 sampai 1965 yang mengidentifikasi 6 komponen kurikulum sebagai bidang studi, yaitu landasan kurikulum, isi kurikulum, desain kurikulum, rekayasa kurikulum, evaluasi, penelitian, pengembangan teori. Dalam dunia pendidikan, kurikulum mempunyai arti sebagai berikut. Pertama, kurikulum dalam arti sempit
Kurikulum sebagai sejumlah mata pelajaran di sekolah atau perguruan tinggi yang harus ditempuh untuk mendapatkan ijazah atau naik pangkat. Dari pengertian itu bahwa kurikulum adalah sejumlah mata pelajaran yang disajikan siswa untuk mendapatkan jasa atau naik pangkat. Kurikulum dalam arti luas sesuatu atau segala hal yang nyata terjadi dalam proses pendidikan. Menurut Ronald Doll mengemukakan bahwa kurikulum meliputi semua pengalaman yang disajikan kepada murid di bawah bantuan atau bimbingan sekolah. Menurut William Birogen bahwa kurikulum adalah semua pengalaman murid di bawah tanggung jawab sekolah. Dari sejumlah pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa kurikulum adalah sebuah pengalaman, kegiatan, dan pengetahuan di bawah bimbingan dan tanggung jawab sekolah. Sumber pengembangan kurikulum. Pertama, kehidupan dan pekerjaan orang dewasa. Karena sekolah mempersiapkan anak bagi kehidupan orang dewasa, kurikulum terutama isi kurikulum diambil dari kehidupan orang dewasa. Yang kedua, kebudayaan. Manusia adalah makhluk yang berbudaya, hidup dalam lingkungan budaya dan turut menciptakan budaya. Yang ketiga, anak. Pendidikan atau pengajaran bukan memberikan sesuatu pada anak, melainkan menumbuh potensi-potensi yang telah ada pada anak. Yang terakhir, kekuasaan sosial politik. Di Amerika Serikat, pemegang kekuasaan sosial politik yang menentukan kebijakan dalam kurikulum adalah Board of Local Education yang mewakili negara bagian di Indonesia. Pemegang dalam pelaksanaannya dilimpahkan kepada Dirjen Pendidikan pada dasar dan menengah serta Dirjen Pendidikan Tinggi. Itulah tadi penjelasan saya seputar teori dan sumber perkembangan kurikulum. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.